Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid darain. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال ربنا تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini, Rabu tanggal 12 Safar 1447 Hijriyah, kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab yang mulia ini. Dan masih fokus pada pembahasan berkenaan dengan manhaj as-salaf dalam menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Setelah kita memurajaah beberapa faidah yang telah kita pelajari pada beberapa pertemuan sebelumnya, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan kaidah terakhir yang dibawakan oleh al-muallif pada pembahasan ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya alim. Al-qa'idatu al-khamisatu, kaidah yang kelima. Apa? Jawabnya, al-hirsu ala jama'atil muslimina wa wahdati kalimatihim. Memiliki perhatian yang penuh as-salaf sangat-sangat peduli. Mereka memiliki perhatian yang sangat penuh ala jama'atil muslimina,
terhadap jamaah kaum muslimin, wa wahdati kalimatihim, dan persatuan mereka. Sudah? Keluarga sekalian, nampaknya kita memerlukan waktu tambahan dalam rangka membahas secara khusus mengenai makna al-jamaah yang beredar secara benar di kalangan para ulama as-salaf dan dinukil oleh para ulama pengikut mereka dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi, insya Allah akan kita bahas pada waktu khusus. Untuk malam ini kita fokus terlebih dahulu pada beberapa faidah yang dibawakan oleh al-muallif untuk pembahasan kaedah yang kelima ini. Wa qad aujaballahu dzalika 'alal muslimina fi kitabih. Sungguh Allah Ta'ala telah mewajibkan hal tersebut. Apa hal yang dimaksud? Udah? Apa hal yang dimaksud di sini? Memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih terhadap jamaah kaum muslimin dan persatuan mereka. Pahami? Allah telah mewajibkannya. Hingga ini bukan perkara yang ringan. Pahami baik-baik. Ketidakpedulian dan penelantaran kaedah yang kelima ini ternyata bisa berimbas sangat buruk dengan munculnya berbagai akidah yang menyimpang. Hingga peduli dan memperjuangkan persatuan kaum muslimin ditetapkan oleh as-salaf sebagai salah satu manhaj pokok dalam rangka menerbitkan keyakinan-keyakinan yang diridhoi oleh Ar-Rahman dan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala benar-benar telah mewajibkan hal ini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, silakan dilihat. Yang dibawakan oleh al-muallif di sini adalah rangkaian firman Allah dari ayat 103 sampai 105 surah apa? Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini perintah. Wala tafarraqu, dan ini larangan. Terjemahnya,
berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah. Masih ingat? Tafsir ringkasnya adalah apa? Bihablillahi di sini. Apa yang dimaksud dengan tali agama Allah pada ayat ini? Masih ingat? Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup? Apa tambahannya? Yang dipahami. Apa yang dipahami di sini? Al-Quran dan As-Sunnah tersebut yang dipahami dengan mengikuti pemahaman para ulama as-salaf. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali agama Allah. Itu yang dimaksud. Ini perintah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini larangan. Baik. Allah lanjutkan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwanan. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ketika dahulu di masa jahiliyah kalian saling bermusuh-musuhan. Dahulu di masa jahiliyah keadaan kalian itu bermusuh-musuhan dahulunya. Lalu Allah berikan nikmat. Apa nikmatnya? Lantas Allah mempersatukan hati-hati kalian. Sehingga dengan karunia Allah tersebut kalian menjadi ikhwanan, bersaudara. Sebelumnya bermusuh-musuhan. Lalu Allah berikan nikmat persaudaraan. Allah perintahkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian. Nikmat persaudaraan ini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Sedangkan pada saat itu kalian berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah pun menyelamatkan kalian darinya. Nikmat bukan? Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian la'allakum tahtaduna. La'allakum tahtaduna, agar kalian mendapat petunjuk.
Ayat setelahnya, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi, dan hendaklah di antara kalian terdapat segolongan umat yang senantiasa menyeru menuju kebaikan. Menyeru menuju kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi. Mereka memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah mereka dari berbagai perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihuna, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sedikit tambahan. Menyeru manusia menuju perkara kebajikan. Memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf. Dan mencegah mereka dari berbagai perkara yang mungkar. Ini bisa ditegakkan tidak dalam pembahasan masalah kewajiban untuk memperjuangkan persatuan kaum muslimin? Bisa? Maka kewajiban kita dalam pembahasan ini mengajak mereka menuju kebaikan, menuju kebajikan, memperjuangkan rasa kebersamaan, memerintahkan mereka untuk menegakkan perkara yang ma'ruf, tegakkan persaudaraan, tegakkan, amalkan, tunaikan hak-hak kaum muslimin lainnya. Ma'ruf tidak? Dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Di antara kemungkaran yang dimaksud adalah perpecah belahan umat ini. Cegah mereka. Jangan dibiarkan. Wal'iyazu billah. Jangan sampai menikmati keadaan umat yang berpecah belah. Terkhusus. Apalagi jika itu terjadi di tengah-tengah kehidupan sesama penuntut ilmu. Sesama tulabil ilmi, para penuntut ilmu. Jangan biarkan. Ini bukan perkara ringan. Jangan sampai malah sebaliknya menyeru manusia untuk berpecah belah. Iya. Kita sesama para penuntut ilmu. Dan kita berusaha untuk istiqamah di atas ilmu yang bersumberkan wahyu. Jaga kebersamaan ini. Jangan malah terkena penyakit hati sehingga menganggap perpecah belahan kaum muslimin. Sekali lagi, terlebih khusus sesama penuntut ilmu sebagai perkara biasa. Ingat, ini musibah yang sangat besar. Jangan lakukan itu. Dan ini tanggung jawab akhiratnya sangat berat.
Siapa yang beruntung tadi? Yang menyeru manusia menuju kebajikan, yang memerintahkan mereka melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Mesti ada di antara kita segolongan umat yang seperti ini. Allah lanjutkan ayat setelahnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang centang perenang, bercerai-berai, dan mereka berselisih. Mereka bercerai-berai dan mereka berselisih. Perhatikan, min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu, setelah sampai kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang cukup jelas. Ilmu telah sampai, hujah telah tegak, tapi ternyata mereka tetap berpecah belah dan berselisih. Kalian jangan seperti mereka. Wa ulaika lahum azabun azimun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat berat. Ilmu telah sampai, tapi tetap berpecah belah dan berselisih. Bisa dipahami? Insya Allah kita lanjutkan ba'da salat sunnah ba'diyah isya. Insya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Setelahnya Al-Mu'allif membawakan firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam surah Al-An'am ayat 159. Ayat berapa? 159. Firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang telah memecah belah dinahum, agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, bercerai-berai. Lasta minhum fi syai'in, sedikit jua pun bukan tanggung jawabmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas mereka. Apatah lagi mereka sebelumnya telah mendapatkan al-bayyinat,
keterangan-keterangan yang begitu jelas. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, ternyata mereka tetap berpecah belah dan berselisih. Maka sedikit jua pun bukan tanggung jawabmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Ini celaan bukan? Siapa yang dicela? Orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka akhirnya menjadi berkelompok, bergolongan-golongan. Kembali pada firman Allah di surah Ali Imran ayat 103. Apa yang menyebabkan mereka berpecah belah? Apa? Karena mereka tidak berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Bisa dipahami? Hablullah yang telah diperpegangi oleh para hamba Allah, yang mereka diridhai dan dirahmati oleh Allah. Pahami dan imani oleh kita. Salah satu makna dari 5 makna al-jamaah yang beredar di lisan-lisan para ulama ahli sunnati wal jamaah, di antara maknanya adalah as-sahabah, para sahabat. Jadi ketika disebutkan jamaah kaum muslimin, maka yang menjadi acuan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Merekalah yang telah benar-benar dijamin berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Bisa dipahami? Jadi bukan patokannya banyak atau sedikitnya pengikut. Tetap termasuk ke dalam jamaah al-muslimin seseorang, walau hanya seorang, yang ternyata ia tetap berpegang teguh terhadap tali agama Allah, walaupun hanya seorang diri. Sebagaimana perkataan salah seorang ulamanya para sahabat. Kira-kira siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Apa kunyah beliau? Kunyah beliau Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa
Wa in kunta wahdaka. Ini perkataan sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan al-haqq. Wa in kunta wahdaka, meskipun engkau seorang diri. Sesuai dengan al-haqq. Walaupun engkau seorang diri. Sudah dicatat? Baik, pertanyaannya, al-haqq yang dimaksud adalah al-haqq yang diperpegangi oleh siapa? Oleh para sahabat. Ridwanullahu alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Radiyallahu anhum wa raddu'an. Al-haqq yang benar-benar diperpegangi dengan teguh oleh para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Itulah al-jamaah. Meskipun yang mengikutinya hanya seorang diri, dia seorang diri tetap termasuk al-jamaah. Tapi catatan tadi, yang ia ikuti adalah para sahabat. Yang ia ikuti adalah para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Meskipun ternyata pengikutnya hanya seorang diri alone, tetap disebut al-jamaah. Selanjutnya, bukan yang dimaksud oleh al-muallif dengan kaedah yang kelima ini, jamaah kaum muslimin dengan standar banyaknya orang, dengan acuan banyaknya pengikut, bukan. Banyaknya orang, banyaknya pengikut, tapi ternyata yang mereka ikuti bukan al-haqq yang diperpegangi oleh para sahabat, maka itu bukanlah yang dimaksud dengan kaidah ini. Bisa dipahami? Maka jamaah kaum muslimin yang mereka benar-benar hidup di atas manhaj yang sahih, yang akidah mereka mengikuti akidahnya para sahabat, ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang ibadah mereka, yang iman dan Islam mereka mengikuti para sahabat, radhiyallahu anhum wa raddu'an.
Maka al-muslimin yang seperti ini, persatuan mereka wajib untuk kita perjuangkan. Berpecah belah dari mereka merupakan perkara yang sangat diharamkan. Apalagi sengaja memecah belah mereka. Kita berlepas diri dari mereka yang benar-benar berusaha untuk istiqamah mengikuti para sahabat. Kita yang melakukan sikap ini telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Apalagi jika ditambah kita sengaja memecah belah kalimat mereka, persatuan mereka, persaudaraan mereka. Bisa dipahami? Makanya al-muallif menegaskan kaidah yang kelima ini dengan redaksi al-hirsu ala jama'atil muslimina wa wahdati kalimatihim. Memiliki perhatian yang sangat penuh, yang begitu fokus dan serius terhadap jamaah al-muslimin dan persatuan mereka. Mengabaikan kaidah yang kelima ini ternyata berimbas buruk terhadap banyak hal dunia dan akhirat. Nah, termasuk yang akan bermasalah adalah akidah seseorang yang menelantarkan pengamalan dan konsekuensi kaidah yang kelima ini. Baik. Selanjutnya, al-muallif membawakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. La tahassadu wa la tabaghadu wa la taqatta'u. Lihat di sini. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sekalian, menyampaikan berapa larangan di sini. Ada berapa, Bud? Ada 3 larangan. Yang pertama, la tahassadu. Yang kedua, wala tabaghadu. Dan yang ketiga, wala taqatta'u. Setelahnya ada perintah, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Coba dilihat. Baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahassadu. Janganlah kalian saling mendengki. 1. Wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci. 2. Wala taqatta'u. Serta janganlah kalian saling memutuskan hubungan di antara kalian. Boykot, hajar, itu sikap memutuskan hubungan di sesama kaum muslimin. Untuk pahami, kalau sekalian, memboikot seorang muslim
seorang muslimah tanpa dalil syariat merupakan kezaliman yang sangat besar. Tidak boleh ada hajar kecuali dengan hujjah. Tidak boleh ada boikot hingga terjadi sikap saling memutuskan hubungan walau hanya antara seorang muslim dengan pribadi seorang muslim lainnya. Bisa dipahami? Apalagi jika sampai yang diboikot itu sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan bagi kaum muslimin. Di situ terkumpul bukannya seorang muslim, tapi muslimun. Misalnya di majelis ilmu. Yang diboikot majelis ilmu. Da'inya, ustadznya, jamaahnya. Ini bukan perkara biasa. Ini aib. Dan ini berat urusannya di negeri akhirat. Bisa dipahami? Kita ulangi. Ada 3 larangan di sini. Yang pertama, la tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Yang kedua, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci, apalagi berisikan dendam. Kebencian itu berbasis dendam kesumat. Yang ketiga, wala taqata'u. Serta janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Selanjutnya datanglah perintah, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwanan, yang bersaudara. Yang bersaudara. Maka selayaknya orang-orang yang bersaudara karena telah dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala bersikap seperti itu dalam hidup ini. Dan ingat, ternyata pembahasan ini masuk pada pembahasan apa? Manhaj as-salaf dalam menetapkan al-aqidah as-sahihah. Kan tidak sedikit fakta sejarah yang menyatakan terjadinya penyimpangan akidah disebabkan adanya segelintir orang, sebahagian kalangan yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang hidup di atas manhaj para sahabat. Bukankah munculnya penyimpangan akidah Khawarij karena sikap ini? Munculnya firqah Mu'tazilah karena sikap seperti ini dan lain-lainnya. Sehingga memberikan perhatian yang begitu fokus lagi serius untuk menjaga dan memperjuangkan persatuan kalimat kaum muslimin itu sangat-sangat menentukan menjadi benar atau tidak benarnya akidah seseorang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya demikian. Salah dan khilaf banyak-banyak mohon maaf. Semoga kita bersama senantiasa Allah jadikan sebagai ahli kebaikan
dari dunia hingga akhirat nantinya. Amin ya rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.